Halo Sagittarius, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait hubungan percintaan kamu dengan si dia untuk kedepannya, gitu ya. Hubungan percintaan kalian untuk kedepannya, kondisinya akan bagaimana, akan seperti apa, gitu ya. So, kita mulai aja. Dari yang pertama, aku akan bukakan dulu, aku akan bacakan dulu terkait kondisi hubungan kalian sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Kita bahas dari sana dulu gitu ya. So, aku shuffle dulu. Let's get started. Terima kasih alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing? 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. So, kita punya The Moon sebagai bottom of the deck-nya. Kita punya Page of Swords. Kita punya The Chariot. Kita punya Strength, gitu ya. So, terima kasih alam semesta. Sagittarius, gimana sih kondisi hubungan kalian sejauh ini? Sejauh kamu menonton video ini? Aku bisa melihat dengan sangat amat jelas kalau hubungan kalian sekarang ini sedang dalam keadaan yang tidak stabil gitu ya. Tidak stabil baik secara emosional ataupun secara kondisi hubungan. Contohnya bisa saja salah satu di antara kalian atau bahkan berdua secara emosi itu nggak stabil. Kadang happy, kadang enggak, kadang nggak karuan, kadang mau marah, tapi kadang bahagia banget gitu ya. Bener-bener nggak stabil gitu. Dan nggak stabil ini kebanyakan lebih ke sisi negatifnya. Tadi kan aku sempat bilang kadang bahagia, kadang kesal gitu ya. Tapi lebih banyak ke sisi marahnya, kesalnya, nggak nyamannya gitu ya. Ada kondisi di mana hubungan sekarang benar-benar lagi nggak stabil. Baik secara emosional ataupun secara kondisi hubungan langsung gitu ya. Dimana walaupun secara kondisi hubungan sedang tidak stabil, sedang tidak baik-baik saja, tapi aku masih bisa melihat bahwa perasaan cinta terhadap satu sama lainnya, bahwa keinginan untuk memperjuangkan hubungan ini masih ada karena kita punya kartu di Chariot dan kita juga punya kartu Strength gitu. Aku bisa melihat bahwa apapun permasalahan yang ada, apapun kendala di dalam hubungan kalian sekarang ini, cukup atau bahkan sangat menguras emosi, sangat menjadi beban pikiran dan juga beban emosional untuk kalian gitu ya. Benar-benar kondisi yang nggak mudah, tapi walaupun tidak mudah, walaupun seemosional itu, walaupun setidak stabil itu kondisi hubungan ataupun kondisi emosi, tapi aku masih bisa melihat sejauh ini kalian berusaha untuk ya udahlah sabar aja dulu, tenang aja dulu. Kalian masih berusaha untuk mengontrol diri kalian, mengontrol pikiran dan emosi kalian. Kalian masih mau fight, masih mau berjuang untuk hubungan kalian. Nggak apa-apa deh walaupun sekarang dan kedepannya masih nggak stabil, tapi kalian masih mau jalani. Kalian masih mau perjuangkan gitu. Aku masih bisa melihat bahwa apapun yang menjadi permasalahan di sini, kalian berusaha positif. Kalian berusaha mengambil hikmahnya. Kalian berusaha mengambil pembelajarannya. Oke, dulu atau selama ini, atau bahkan sampai sekarang ini, ada permasalahan ini nih. Kondisi hubungan seperti ini nih. Maka, emang sih nggak nyaman, emang sih nggak stabil emosi ataupun kondisi hubungan. Tapi ya udahlah, daripada stuck di permasalahan, daripada stuck di emosi atau amarah gitu, mending kami ambil pembelajarannya. Apa yang bisa kami pelajari dari permasalahan ini, dari pengalaman ini, itu yang menjadi pola pikir kalian dan pola perilaku kalian sampai dengan sejauh ini. Sambil kalian jalani, sambil kalian mengstabilkan
pikiran dan emosi kalian, juga sambil kalian mengambil hikmahnya. Nanti hikmahnya ini akan kalian implementasikan ke hubungan kalian agar kedepannya permasalahan serupa tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi, minim kemungkinan untuk terulang kembali gitu. Artinya sebenarnya sejauh ini readingan kamu tuh positif dan negatif. Ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya adalah negatifnya dulu. Negatifnya adalah memang kondisi hubungan nggak stabil. Tapi positifnya adalah perasaan terhadap satu sama lainnya. Keinginan untuk memperjuangkan masih ada. Dan kalian berusaha untuk mengambil hikmah dari setiap permasalahan yang ada. Kalian berusaha untuk jangan sampai stuck hanya pada kekecewaan, hanya pada kegalauan, hanya pada masalah gitu ya. Untuk beberapa atau bahkan banyak dari kamu, permasalahannya aku bisa melihat sepertinya meliputi adanya pihak ketiga gitu, adanya orang lain di sini, ada perempuan atau laki-laki lain di sini. Karena kalau kamu lihat kita punya kartu The Chariot dan kita juga punya kartu The Moon, di mana secara ilustrasi dua-duanya menampilkan dua opsi, satu orang dengan dua opsi gitu, antara kamu Sagittarius yang mempunyai opsi atau pasangan kamu yang mempunyai opsi, tapi ada permasalahan terkait orang ketiga atau pihak ketiga di sini gitu ya, antara kamu atau dia yang mempunyai orang ketiga, orang lain, atau kamu atau dia yang merupakan orang ketiga di dalam hubungan kalian gitu ya. Aku juga melihat untuk sedikit lainnya sepertinya isunya atau permasalahannya adalah susah dihubungin gitu. Ibaratnya tuh misalnya terlepas dari kamu LDR atau enggak, padahal komunikasi mah tinggal komunikasi aja, telepon mah tinggal telepon, angkat mah tinggal angkat, balas mah tinggal balas gitu ya. Tapi kayak kok susah banget untuk direspon, kok susah banget sih untuk menjalin komunikasi, padahal medianya ada, aksesnya ada, mudah untuk berkomunikasi, tapi kok seakan-akan jadi susah gitu. Nah, ada permasalahan di sana gitu ya. Now, kita akan lihat ke depannya hubungan kalian akan seperti apa gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Untuk kedepannya, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing? 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke. Kita punya bottom of the deck Page of Cups. Kita punya Five of Pentacles. Kita punya Two of Cups. Dan kita punya kartu Three of Cups gitu. Oke. Terima kasih, alam semesta. Untuk kedepannya, Sagittarius, aku melihat hubungan belum akan ada banyak perkembangan. Dalam artian kan tadi aku bilang sekarang ini hubungan kalian sedang unstable, sedang tidak stabil. Untuk kedepannya hubungan masih nggak akan stabil, belum akan stabil gitu. Sedangkan kan definisi perkembangan ya kalau misal sekarang ini masih tidak stabil, maka kita punya harapan agar kedepannya lebih stabil, lebih minim masalah, lebih minim beban pikiran ataupun emosional. Tapi aku melihat untuk kedepannya yang namanya ketidakstabilan, emosional, yang namanya naik dan turun hubungan ataupun emosi, beban pikiran, beban emosi itu semua masih akan terjadi gitu. Masih belum mencapai titik yang lebih baik lagi. Masih belum mencapai titik yang lebih minim permasalahan, minim ketidakstabilan. Masih minim gitu ya. Dimana ada kalanya hubungan kayak tuh struggle banget. Ada hubungan kayak struggle banget, kayak tuh bermasalah banget, kayak sulit banget untuk dijalani, dilewati gitu. Tapi ada kalanya hubungan benar-benar bisa heart to heart conversation, heart to heart relationship gitu ya, benar-benar personal itu akan terjadi gitu. Jadi benar-benar masih unbalanced gitu, masih unstable. Entar hubungan jadi fun banget gitu, entar bener-bener hubungan jadi enjoy banget, entar bener-bener full of enjoyment gitu ya, entar tiba-tiba
dia atau kamu lebih memilih teman-teman atau pergaulan dibanding hubungan kalian gitu. Bener-bener mixed feeling, bener-bener mixed condition. Tadi aku juga mendengar kata positif negatif, dalam artian masih belum ada berat di positif gitu ya, kan kita maunya hubungan tuh lebih berat ke arah positif gitu ya, jangan sampai setengah-setengah atau bahkan amit-amit jangan sampai lebih berat ke negatif gitu ya. Tapi ya aku melihat dan merasakan ini belum ada banyak perkembangan gitu. Nah tadi kan aku di awal sempat mention tentang adanya isu orang ketiga. Sekarang kita pakai Three of Cups gitu. Three of Cups juga merupakan kartu perselingkuhan gitu, kartu third party gitu ya. Jadi possible emang ada third party involved di hubungan kalian gitu ya, baik dari sisi kamu atau dari sisi dia, atau ternyata atau bisa saja kamu dan dia adalah hubungan ketiganya gitu. Balik lagi, ini general reading, ambillah informasi-informasi yang resonate, sisa dikesampingkan gitu ya. Tapi aku memang melihat ada keterkaitan dengan third party relationship di sini gitu ya. Entar hari ini dia bisa prioritasin kamu, bener-bener bisa perjuangin kamu, tapi entar tiba-tiba besok dia agak menghilang dari kamu, agak lost dari kamu, ternyata dia malah main sama yang lain gitu, ternyata dia malah intens sama yang lain gitu ya. Kalau misalnya kamu resonate dengan third party, dengan ada orang lain, aku melihat orang lain ini possible berada di satu geng yang sama dengan dia, antara satu pergaulan, satu circle pertemanan, circle pekerjaan, tapi bukan orang yang jauh gitu, bukan yang misalnya dari dating app gitu ya. Untuk kebaikan dari kalian, ini bukan orang baru yang sengaja dicari melalui dating app segala macam, bukan, tapi ini possible dari circle-nya, dari inner circle-nya, baik dari pertemanan kah atau dari pekerjaan dan lain-lain, apapun skenario-nya. Tapi untuk kebaikan dari kalian, kalau emang ini untuk kebanyakan atau sedikit atau beberapa dari kalian, kalau memang resonate dengan third party, ada yang third party-nya ini dari circle-nya, dari lingkungan sekitarnya gitu ya. So, Sagittarius, aku akan lihat saran untuk kamu dalam menjalani atau menanggapi hubungan dengan dia gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Saran untuk para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan doinya masing-masing. Satu kartu teratas. Terima kasih, alam semesta. Terima kasih, alam semesta. Sarannya adalah have patience, sabar, gitu. Love is patient and kind, always. Kalau kamu tanya kepada aku, apakah kedepannya hubungan percintaan kalian bisa berkembang, bisa membaik, apakah kedepannya ada kejelasan dari semua permasalahan ini? Apakah kedepannya dia akan memprioritaskan kamu dibanding yang lain gitu ya? Iya, akan. Pada akhirnya hubungan bisa berkembang, bisa mekar, ibarat bunga tuh mekar gitu ya. Bener-bener membaik gitu, perubahan, transisi dari yang awal kurang baik jadi baik, super baik gitu. Ibarat pohon ya, yang awalnya gersang, yang awalnya nggak ada buah, tiba-tiba berbuah gitu. Tapi, have patience, sabar. Karena ini tidak akan cepat, ini tidak akan mudah. Pasti akan memakan waktu, tidak akan secepat itu. Tidak akan semudah itu prosesnya. Lika-likunya, struggle-nya, up and down-nya masih akan ada. Kuncinya adalah sabar dan berserah gitu ya. Berserah bukan menyerah, bukan berpasrah, tapi fokus bukan hanya ke depannya. Fokus bukan ke kapan ya hubungan membaik, fokus bukan ke kok lama banget sih, kok sulit banget sih, tapi fokus ke sekarang ini. Aku sekarang bisa ngapain ya dengan si dia terkait hubungan agar hubungan bisa berkembang gitu. Karena masa depan kalian itu akan seperti apa tergantung dari bagaimana kalian menanggapi hari ini. Tergantung dari bagaimana kalian menanggapi setiap hal yang ada di hari ini. Kalau kamu hanya berfokus pada kedepannya, hanya ke kapan, kapan, dan kapan. Kalau kamu hanya berfokus ke permasalahan atau ke kekecewaan,
Kalau kamu hanya berfokus ke masa lalu yang kurang mengenakan, dan kamu lupa untuk memaksimalkan apa yang ada sekarang ini, maka kedepannya juga tidak akan baik, tidak akan maksimal, tidak akan optimal gitu. Maka sangat penting untuk be present, be here, live for today gitu ya. Hiduplah untuk hari ini, bukan untuk besok, bukan untuk kemarin, tapi untuk hari ini. Masa depan kamu bukan tergantung dari um, masa depan kamu sepenuhnya tergantung dari hari ini, bukan tergantung dari masa lalu kamu, bukan tergantung dari sebatas harapan kamu. Karena harapan kalau tidak ada actionnya, tidak ada pergerakannya, maka ya nggak akan berpengaruh apa-apa, hanya menjadi sebatas harapan gitu. Make sure untuk fokus ke hari ini gitu ya. Mungkin untuk beberapa dari kamu akan merasa kayak harapannya kayak kecil banget deh, harapannya kayaknya nggak ada deh. Jangan lupa, itu yang terlihat dari kamu. Itu yang kamu lihat. Yang kamu lihat mungkin harapannya kecil atau bahkan tidak ada. Tapi jangan lupa, universe kalau mengizinkan semua juga akan terjadi gitu. Yang penting kamu fokus ke sekarang ini. Fokus memaksimalkan apa yang bisa kamu lakukan. Fokus pada apa yang memang bisa kamu lakukan dan kamu perjuangkan. Di sana kuncinya. Di sana sarannya gitu ya. So, aku akan bukakan, aku akan tarikan informasi-informasi tambahan, di mana di sini ada inisial, bisa inisial nama kamu, nama dia, atau nama berdua, atau bahkan inisial nama pihak-pihak terkait apabila memang ada, bisa inisial nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu, yaitu Sagittarius, ataupun zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu, atau zodiak dari pihak-pihak terkait apabila memang ada, bisa juga semua zodiak yang terlibat di dalam hubungan kalian gitu ya. Ada juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan, bisa tanggal-tanggal atau bulan-bulan jadian kalau kamu sudah jadian, putus kalau sudah putus gitu ya, pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pertama kali jalan bareng kalau masih ingat, pertama kali PDKT kalau masih ingat, ulang tahun baik dari kamu, dia, pihak-pihak terkait, atau bahkan semuanya dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa ini general reading, apabila informasi dari sini tidak ada yang resonate, maka nggak apa-apa, jangan khawatir, ambil informasi yang resonate, sisanya dikesampingkan dan ambil pembelajarannya, hikmahnya gitu ya. So, aku mulai ya. Terima kasih alam semesta. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara Sagittarius dengan doinya masing-masing. Sagittarius, Sun, Moon, and Rising. Terima kasih alam semesta. Oke. Ada yang jatuh di sini. Oke. Terima kasih alam semesta. Virgo, gue, Sagittarius, kamu adalah Sagittarius, dan possible kamu berhadapan dengan sesama Sagittarius, gitu ya. 14, Scorpio, Libra, Aquarius. Aku dapat channel message di mana sebenarnya keinginan kalian itu nggak muluk-muluk. Keinginan kamu, keinginan dia, atau bahkan keinginan berdua itu nggak muluk-muluk. Hanya mau ada kestabilan. Hanya mau diprioritaskan hubungannya, atau kamu mau diprioritaskan gitu ya, atau dia yang mau diprioritaskan oleh kamu gitu. Hanya ingin ada keadilan, kestabilan, kepastian, kejelasan, ingin diperjuangkan semaksimal mungkin. Ingin menjadi yang utama, bukan menjadi pilihan gitu ya. Januari, Maret, 31, Mei, Desember, possible untuk beberapa dari kamu berhadapan dengan Taurus gitu ya. Sagittarius lagi, kamu adalah Sagittarius dan possible kamu berhadapan dengan sesama Sagittarius. 20, Cancer, 19 Juni, 1 Juli, November, 30, Cancer lagi, Aquarius, Juli, F, 9,
12, 22 Januari. Kayaknya ada fans dari film, ada penggemar dari film Fast and Furious deh gitu, antara kamu atau dia gitu ya, atau siapapun. Tapi aku melihat ada yang ngefans, ada yang merupakan penggemar dari film Fast and Furious. Setiap serinya benar-benar ditunggu gitu, termasuk yang terbaru ini yang 9 gitu ya. 2, aku mendengar Vin Diesel. Jadi emang possible ada yang ngefans sama Vin Diesel di sini. Mei, Capricorn, A, T, 19, X, 12, Juni, Oktober, September, Scorpio, Virgo, H, Agustus, Juni, K, Oktober, G, Maret, K, April, Capricorn, 15, Februari, Mei, Juli, Februari. Aku mendengar putus nyambung, jadi pasti ada yang putus nyambung di sini gitu ya. Aries atau Aries, Januari, Q, Maret, Juni, 7, 9, September, 16, Februari. Aku mendengar Leo, jadi pasti ada yang berhadapan dengan Leo di sini. 20, dan yang terakhir kita punya Aries atau Aries gitu ya. So, Sagittarius, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Dan aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau menyinggung. Aku minta maaf. Aku tidak ada bermaksud untuk melakukan hal-hal tersebut gitu ya. Sekali lagi aku minta maaf. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Subscribe channel ini. Terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.